Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengujian fatigue. Dan berikut ini adalah nama-nama anggota kami. Definisi fatigue testing. Definisi fatigue testing dapat dianggap sebagai hanya menerapkan beban siklik untuk benda pengujian. Untuk memahami hal itu, akan tampil di bawah kondisi yang sama. Aplikasi beban dapat menjadi sebuah aplikasi berulang dari beban tetap atau simulasi in service beban. Aplikasi beban dapat diulang jutaan kali dan sampai beberapa ratusan kali per detik. Dan berikut ini merupakan gambar dari fatigue testing. Untuk fungsinya, biasanya dalam aplikasi digunakan oleh seorang desainer dihadapkan dengan memprediksi umur kelelahan yang didefinisikan sebagai jumlah total siklus kegagalan. Pada kondisi beban tertentu, fatigue testing memberikan data jauh lebih baik untuk memprediksi kehidupannya pada layanan bahan. Dan berikut ini merupakan contoh dari grafik fatigue testing. Jika grafiknya semakin ke kanan, maka siklus to failure akan semakin tinggi. Dan jika grafiknya semakin ke atas, stress amplitude akan semakin tinggi. Dan begitu pula sebaliknya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konfigurasi. Sebuah mesin servo hidrolik fatigue tester biasanya digunakan untuk melakukan pengujian fatigue test. Fatigue tester ini terdiri dari aktuator hidrolik dioperasikan dipasang ke bingkai beban kekakuan tinggi untuk menerapkan beban ke spesimen. Karena sistem ini hidrolik dioperasikan mungkin untuk mencapai kedua beban tinggi dan frekuensi siklik tinggi. Sistem pengujian pada fatigue tester harus dilengkapi dengan sistem kontrol yang mampu mengendalikan tes dan pengukuran data pada frekuensi tinggi. Hal ini juga penting bahwa sistem pengukuran beban secara akurat dapat mengukur beban spesimen dan memberikan kompensasi untuk kesalahan beban yang disebabkan oleh gerakan dinamis dari sistem pengujian. Bahan pengujian. Beberapa bahan khas yang dikenakan fatigue testing. 1. Logam, 2. Polimer, 3. Komposit, 4. Elastomer, 5. Komponen struktural, 6. Keramik. Standar pengujian. Atmosfer berikut standar berlaku untuk fatigue testing. 1. E1820, 2. E399, 3. E606, 4. E647, 5. E466. Jenis-jenis fatigue test. Low cycle fatigue testing biasanya pada pesawat mesin turbin yang rentan terhadap kelelahan low and high cycle fatigue. Low cycle fatigue atau LCF menggambarkan lingkungan layanan dari banyak kritis, terutama logam yang berkomponen terhadap frekuensi rendah, beban besar atau strain. Lingkungan LCF khas dari pisau turbin, heat up, dan daya subjek generasi lainnya, peralatan untuk siklus thermal atau mekanis, misalnya bejana tekan, pipa, dan lain-lain. LCF biasanya melibatkan deformasi yang besar sehingga terakumulasi kerusakan pada spesimen. LCF penelitian sangat penting untuk memahami kegagalan dalam logam untuk keperluan perencanaan dan rekayasa. High cycle fatigue testing. High cycle fatigue testing tinggi. Hasil dari siklus tekanan pada frekuensi yang dapat mencapai ribuan siklus per detik dan dapat diinstruksi dari sumber mekanik yang bervariasi. Hal ini khas dalam mesin turbin pesawat gas dan telah menyebabkan kegagalan prematur dari komponen mesin utama dalam buka kurung kipas kompresor turbin tutup kurung. Sementara LCF melibatkan klasifikasi massal di mana tingkat stres biasanya di dalam kekuatan hulu material. CF dominan adalah elastis
dan tingkat stres berada di bawah kekuatan lulu material. G. Uji fatigue rotary bending dengan pengujian spesimen ASTME 466. 1. Proses pengujian lelah. Pengujian lelah dengan menggunakan alat uji lelah tipe cantilever rotary bending dan spesimen baja tahan karat IC 304 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Persiapan spesimen uji. Spesimen yang akan digunakan pada pengujian alat uji lelah tipe cantilever rotary bending dibuat dengan cara dibubut sebanyak 4 buah sesuai dengan ukuran spesifikasi yang telah ditentukan berdasarkan ASTME 466. B. Pemasangan spesimen pada alat uji lelah. Pemasangan spesimen dilakukan pada pemegang spesimen atau kolet, dan setelah spesimen diletakkan kemudian dilanjutkan dengan mengunci mulut kolet sehingga spesimen tepat senter pada posisi mulut kolet. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan beban pada spesimen dengan cara menggantungkan beban pada ujung spesimen yang lainnya. Selanjutnya ujung spesimen terhadap beban dikunci dengan menggunakan klip pengunci. Pemasangan beban pada spesimen. Pemberian beban pada spesimen dilakukan sesuai dengan tingkatan beban yang telah ditentukan, yaitu 8 kg, 6 kg, 5 kg, 4 kg, dan 3 kg. Untuk mendapatkan kurva S sampai dengan N, hasil pengujian pemasangan beban pada alat uji lelah tipe cantilever rotary bending. D. Menghidupkan alat uji lelah. Langkah terakhir adalah menghidupkan alat uji lelah dengan cara menekan tombol on atau off pada alat uji. Setelah terlebih dahulu dicek kebenaran dari semua langkah di atas, mesin dihidupkan hingga spesimen patah dan secara otomatis mesin akan berhenti sendiri. Jika spesimen patah dan jika spesimen tidak patah hingga putaran lebih dari 107, maka spesimen dikatakan aman dari kepatahan dan mesin dimatikan. Pencatatan hasil proses pengujian. Hasil proses pengujian dicatat dalam tabel sesuai dengan tabel yang telah disiapkan seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Dan jika semua spesimen telah diuji, maka proses pengujian selesai dan pengujian dapat ditambah untuk menghasilkan hasil pengujian yang lebih akurat. Adapun hasil pengujian awal yang dicatat telah massa, beban, dan digunakan selama pengujian dalam waktu satuan kilogram dan jumlah waktu hingga spesimen patah dalam satuan detik. F. Konversi satuan beban kilogram terhadap MPa. Data hasil pengujian awal dalam 1 kilogram dikonversikan dalam suatu MPa dengan menggunakan persamaan 2/5 menggunakan dimensi dan ukuran spesimen yang digunakan dalam penelitian ini. Contoh perhitungan tegangan maksimum yang bekerja pada spesimen itu telah dapat dihitung sebagian berikut. Diketahui beban yang digunakan W sama dengan 8 kg, jarak antara beban dan titik pengujian F sama dengan 11 kg, diameter beban uji D sama dengan 0,55 cm dan P sama dengan 3,14. A 32 WL per P titik D pangkat 3. A 32 8 kilo 11 kilo per 3,14 0,55 cm. A sama dengan 2816 kilo kali cm per 0,55224. A sama dengan 528,26 MPa. Oke, konversi satuan waktu detik terhadap jumlah putaran. Data awal yang didapatkan dari pengujian telah dalam satuan detik, di mana satu angka ditunjukkan oleh counter house sama dengan 35 detik, dan karena kondisi counter house tidak bisa direset, maka data pengujian adalah angka akhir yang ditunjukkan counter dikurangi dengan data awal pengujian.
Salah satu contoh hasil perhitungan jumlah siklus pengujian misal angka awal counter loss 1097 dan angka akhir 1100, maka angka digit pengujian akan akhir angka awal 1100 dikurangi 1099 sama dengan 3 digit sama dengan Salah satu contoh hasil perhitungan jumlah siklus pengujian misal angka awal di counter house 1097 dan angka akhir 1100, maka angka digit pengujian angka akhir dikurangi angka awal 1100 dikurangi 1097 sama dengan 3 digit. Satuan digit maka menunjukkan 35 detik, maka waktu patah sama dengan 3 digit dikali 35 detik sama dengan 105 detik. 1 menit 60 detik maka 105 detik sama dengan 1 menit 45 detik, maka dengan data nomor listrik motor listrik 2850 rpm didapatkan putaran spesimen hingga patah adalah siklus 1,75 dikali 2850 rpm, siklus putaran 4987,5 putaran. Penelitian terhadap kekuatan lelah baja tahan karat IC304 telah dilakukan pada lingkungan udara menggunakan mesin uji lelah tipe cantilever rotating bending. Hasil pengujian lelah ditampilkan dalam bentuk tabel seperti terlihat pada tabel berikut. Dengan nomor urut 1, no spesimen 2, beban 8 kg, tegangan 528,26 MPa, jumlah siklus 4988 N, keterangan patah. 2. Dengan nomor spesimen 3, beban 6 kg, tegangan 396,19 MPa, jumlah siklus 26.591 N, keterangan patah. Nomor urut 3, spesimen 4, beban 5 kg, tegangan 330,16 MPa, jumlah siklus 86.450 N, dengan keterangan patah. No 4, dengan nomor spesimen 5, beban 4 kg, tegangan 264,13 MPa, jumlah siklus 141.313 N, dengan keterangan patah. No urut 5, dengan no spesimen 6, beban 3 kg, tegangan 198,10 MPa, jumlah siklus 10.020 N, dengan keterangan tidak patah. Kurva SN hasil pengujian. Data pengujian lelah baja tahan karat IC304 tersebut di atas ditampilkan bentuk kurva SN sebagai dimana ditunjukkan pada gambar berikut. Terlihat bahwa garis kurva pada lingkungan udara laboratorium dengan batas lelah endurance limit 198,10 MPa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan lelah baja tahan karat IC304 untuk kasus cantilever rotary bending dalam lingkungan udara baik diaplikasikan pada tegangan di bawah 198,10 MPa. Spesimen baja tahan karat IC304 dalam lingkungan udara jika mengalami beban lelah menunjukkan pola patahan yang berbeda sesuai dengan jumlah beban yang diberikan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Pola patahan ini menunjukkan bahwa jika terjadi kasus perpatahan dengan beban lelah dalam suatu mesin-mesin industri dan lainnya, maka dari pola patahannya dapat diketahui bahwa jika mesin bekerja dengan beban overload, beban lebih, maka pola patahan akan menunjukkan deformasi yang besar pada permukaan patahan komponen mesin.
Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kita, yaitu kelompok 4 yang membahas tentang pengujian fakit atau pengujian Allah dengan bacaan karat IC 304 dengan alat tipe cantilever rotary bending. Kesimpulannya, kita bisa melihat pada data di sini. Data di sini menunjukkan ada 5 percobaan, yaitu dengan beban 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, dan 8 kg. Untuk beban 4, 5, 6, 8 itu akan terjadi patahan dengan jumlah siklus yang tertera pada tabel tersebut. Untuk beban 3 kg dengan jumlah siklus 10.020, dia tidak akan mengalami patahan dan bisa disebut dengan infinity life atau bisa tahan seumur hidup. Sekian dari kelompok kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Atur suwun.